tidak bekerja di kantor. Karena jawabannya akan berbeda nih saat ibu itu kerja di rumah atau di kantor. Ya. Assalamualaikum teman-teman. Mau lagi, aku Ginar, ini Ayu, ini Sri. Malam ini kita punya tema tentang ibu-ibu milenial, terus menceritakan tentang bagaimana sih kehadiran ibu-ibu bagi apa ya keluarganya ya kayak salah satunya adalah ibu-ibu tuh boleh sakit nggak sih ya, ibu-ibu tuh boleh sakit nggak? Kalau gitu kita langsung aja ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Kayaknya kita langsung ke Ibu Ayu nih. Iya dong. Gimana nih menurut Ibu Ayu? Ibu tuh harus sehat terus apa boleh sakit sih? Hmm, ya pasti pengennya kita sehat terus ya. Yang namanya jadi ibu, ya anak-anak yang pasti butuh ibunya setiap hari. Dari mulai bangun tidur, bangun pagi, Sampai tidur lagi. sampai tidur lagi, kayaknya nggak bisa lepas Iya. dari ibu. Makanya ya kita tuh harus jaga kesehatan. Iya benar. Nah, kalau seandainya misalkan nih kalian sakit, Apa yang apa yang terjadi? terjadi gitu ya? Karena kan biasanya nih ya, kalau misalkan ibu yang sakit, mau bagaimanapun juga tiba-tiba dia langsung sehat kan. Beda halnya ketika suami atau bapaknya yang sakit nih. Ya. Jadi Ya, tambah dia banyak bayinya ya. ya, jadi bayi tambah banyak. Nah, kalau ibu yang sakit kadang-kadang lebih dominannya mau tidak mau dia harus sehat-sehat nih. Iya benar. Karena kan pertama dia harus anak, Hmm. kedua mengurus suami gitu kan. Nah, itu kalau kalian sendiri mengatasinya bagaimana ketika kalian berhadapan misalkan kalian sakit nih? Kalau aku mungkin mau bantu ngejawab atau ngejelasin sedikit dari sisi ibu-ibu yang di rumah aja ya. Karena posisinya aku sendiri ibu rumah tangga yang tidak bekerja di kantor. Karena jawabannya akan berbeda nih saat ibu itu kerja di rumah atau di kantor. Ya, Kalau ibu sebagai ibu yang di rumah ya, pengalaman aku pribadi dengan aku seorang ibu dua anak, sampai masih bisa bangun walaupun kita sakit agak berat ya, ya tetap harus sehat. Karena kita bilang, eh kebetulan aku dipanggil Buna nih. Buna sakit ya kak, gitu. Tapi menurut mereka, mereka udah ngerti, tapi tetap aja, Buna, baju aku mana? Buna, aku sekolah gimana, les gimana ya? Yang tadinya kita mau istirahat, karena kita ngerasa anak ngerti, ternyata kita nggak bisa. Jadi tetap aja, sesakit-sakitnya kita ya harus tetap ada buat anak-anak. Tetap, ya gimana ya, kita sakit nih, tetap kita minum obat, makan yang sehat. Tapi di sisi lain, waktu istirahat kita ya tetap harus, mau nggak mau, dikurangin tetap untuk Ya karena anak-anak kamu juga kan butuh, nanti ya. umur yang 8 dan 9 tahun dan Ya. butuh banget untuk belum yang bisa dijaga, iya. apa-apa semua mereka kerjain sendiri. Iya. Apalagi waktu sekolah kan sekarang lagi kedengeran jangan dibiarin pulang sendiri, berangkat sendiri karena rawan penculikan atau kan mereka main nih, kita nggak tahu mereka kemana. Aku sih mengatasi itu semua ya. Selagi aku masih bisa ngantar, aku bisa jemput, itu akan aku lakuin gitu. Kalau dari aku sih, sakit-sakitnya kalau bisa tetap nganterin dan jemput anak-anak dan ngurusin semuanya gitu. Kalau dari Bu Ayu, Apa nih tadi? Iya. iya kan Kalau sakit, sakit. kalau sakit, ya, Itu ada di sisi Bu Ayu, ada yang bantuin di rumah. Atau masih Iya, bisa Kita dihandle, tektokan. atau masih bisa dihandle sama orang lain. Sehingga misalkan ya udahlah sakit, ya emang udah kodratnya sakit gitu kan. iya. Karena aku sekarang ini serba ganteng kakek neneknya anak-anak ini juga pak. Jadi pas kemarin sempat nggak sakit juga sih, Kurang enak badannya ya, Iya. kurang baik kondisinya. cuma kecapean. Alhamdulillahnya yang baik. Ya. Ya tetap aja anak-anak pasti Untuk kita ya, ya walaupun ada kakek neneknya
pasti ujung-ujungnya juga ada Yang dicari tetap iya ibunya. ibu, iya kan. Mau ini mau itu ada yang Iya. kakek neneknya nggak tahu nih. Iya. Kan yang tahu banget anak-anak kan Iya, ibunya. kita, iya. Tuh, jadi tetap ya harus bisa apa ya? Bener-bener kayak kita tuh ngatur Iya, saat kita benar. sakit, apa sih yang masih bisa kita tahan, saat kita sakit apa yang tetap harus kita lakuin gitu. Nah, walaupun Sri nih belum menikah, belum punya anak, apa pandangannya tentang ibu boleh sakit nggak sih? Ya kalau misalnya menurut yang saya lihat gitu kan dari sana sini gitu. Boleh nggak sakit ibu? Sebenarnya kalau semua manusia harus pasti ada sakit. Iya. Namanya takdir kasarnya gitu kan. Tetap harus pasti dia akan sakit gitu kan. Cuman ya itu baik lagi. Apakah tidak bisa bekerja sama dengan sahabat pasangan kita nih, gitu kan? Pasangan kita yang menghandle urusan yang kita yang kerjakan, misalkan dia yang nggak jadi kalau saya sakit berarti kan urusan ngurus anak segala macam ada suami yang berperan nih. Apakah di sini masih tidak bisa maksudnya bekerja sama antara si pasangannya antara suami dan istri gitu kan? Atau misalkan adalah karena suami juga dia tidak karena dia terbiasa sama ibunya di rumah, jadi yang tahu kehidupan anak dari A sampai Z ibunya, jadi ketika ayahnya mengganti peran tuh kayaknya ayahnya juga ini gimana ya, Kebingungan sendiri gitu ya ayahnya saat gantiin peran. Ya hampir mirip dengan kakek nenek kan gitu. Iya. Kakek nenek juga nggak tahu benar-benar nih apa yang anak-anak mau gitu. Cuman bedanya kalau kakek nenek itu ada di rumah, kalau ayah lebih ada alasan lain adalah dia bekerja di kantor, jadi tidak memungkinkan nih untuk menggantikan gitu. Kalau dari sisi aku kebetulan suami aku kerja dan dari subuh banget sampai malam, untuk menggantikan tidak mungkin. Jadi harus sebagai istri dan ibu ya harus mengerti bahwa ya digantikan sama dia tidak mungkin gitu. Karena kebetulan kerjanya memang yang tidak bisa untuk sering cuti atau izin itu. Mungkin suami lain ada yang bisa berangkat siang atau apa. Ya mungkin kebetulan di keluarga aku dianya tidak bisa gitu. tapi apakah kadang gini karena di negara itu ada di tempat kita ini sendiri kan maksudnya untuk laki-laki mengerti keadaan kita kan masih ada pasti mereka berpikirnya kalau laki-laki atau suami itu urusannya adalah dia mencari Nafkah kan yang kedua adalah istrinya mengatur semua keseluruhan. Nah, tadi Bisa jadi banyak yang masih berpikiran seperti itu. jadi ketika dia misalkan dalam kondisi yang dimana si istri atau si ibu nggak bisa sama sekali bergerak dengan kata Oh, itu ada terkecuali. Jadi pernah suatu ketika aku sakit yang benar-benar ini aku harus bed rest dan nggak bisa bergerak misalnya ya. Aku pernah ngalamin. Ini ada toleran dari kantor bahwa bisa izin 1 sampai 2 hari untuk menjaga istrinya atau membackup anaknya di rumah. Nggak bisa. Ini dengan terkecuali ya. Entah istrinya harus dirawat inap di rumah sakit atau dirawat di rumah dengan catatan memang tidak bisa bangun. Aku pernah. Tapi sejauh ini selama menikah hitungan jari lah. Nggak sampai segitu karena bagaimanapun seorang ibu sakit mau sampai dia nggak bisa makan ataupun jalan pasti akan kuat karena ngelihat anaknya butuh dia, suaminya butuh dia. Sekalipun kitanya ngerasa udah gak kuat, nggak bisa nih. Mereka itu tuh kagak manggil kita terus. Itu tuh kayak energi tambahan sebenarnya. kadang walaupun ada suami juga di rumah kadang tetap aja yang dipanggil kan jadi Iya, sebenarnya walaupun kita beda tetap aja mereka tidak bisa menghandle Iya. sepenuhnya karena kan ibaratnya semua yang tahu isi di rumah kan nih Iya. jadi ibaratnya walaupun kita beda tetap aja manggil ya atau ibu ini apa Iya, ya iya. gimana nih cara misalkan mandiin anak apa ya misalkan ya anak harus kasih makan kapan ya kan gitu ya atau dia anak sekolahnya sih sebenarnya gitu. Anak kan dari jadwal dia bangun jam berapa masing-masing beda, baju sekolah, jadwal, sampai jadwal les, ngaji ataupun kegiatan lainnya, ya memang ibu yang tahu. Jadi kita nggak menyalahkan ayah dan kita juga nggak mau segera diserahkan ke kita semua, cuman ya jadi kayak saling tahu aja tanggung jawab masing-masing. Oh, walaupun ini bukan kita semua tugas, tapi kemungkinan harus kita yang handle, ya udah kita harus saling handle, saling mengerti lah intinya. Ada juga sih yang aku pernah lihat keluarga yang
antara suami sama istri ini berbagi Iya. tugas ya dalam rumah tangga juga ya, Iya. kerjaan rumah tangga. Nah, kalau yang suami yang ngerti gitu, Ya enak ya. iya. Istri nyuci, suami jemur. Benar. Istri nyuci piring, suaminya bersihin enaknya. Ya, jadi ketika istrinya sakit, nah ini suami bisa handle Iya. kayak gini. Biasanya suami yang saling menghandle pekerjaan di rumah akan mengerti saat istri sakit. Oh iyalah sakit, orang kerjaannya begini kok gitu. Tapi kalau nggak nyalain juga suami yang nggak ikut menghandle. Tapi rata-rata ya udah sih, ayo sehat. Nah kadang-kadang istri sakit atau ibu sakit jangan kayak dikecilin gitu penyakitnya, karena belum tentu kelihatannya dia sakitnya ringan, itu kan bisa jadi dia tutupin, dia nggak kelihatan sakit-sakit banget, padahal sebenarnya ini kita sakit banget nih, padahal kita tahan nih demi sang suami bisa berangkat ke kantor dengan tenang dan anak-anak sekolah dengan tenang, kita pun bisa beristirahat dengan tenang saat mereka sekolah bekerja gitu. Jadi saling menguatkan ya. Iya, nggak boleh manja juga. Iya. Harus Tidak boleh manja jadi ibu sekarang mah. Apalagi dengan keadaan yang sekarang ini kan. Ya. Ibaratnya kadang istri sama suami juga punya perannya sama-sama sudah sama-sama penting gitu. Penting. Gak bisa dibilang ibu mentang-mentang 24 jam sama anaknya, ibu paling penting, enggak juga. Terus kalau nggak ada ayah gimana? Yang paling ideal sih itu yang memang Ya, suami juga bisa ikut dalam apa sih, punya peran juga dalam ini dalam rumah tangga. pekerjaan rumah tangga. Jadi nanti pelajaran ke depannya untuk anaknya, oh ayah aku ada kok. Sekalipun ayah sudah tidak ada, misalnya, oh kakek aku ngebantuin ibu aku loh. Kakek aku ngebantuin bunda aku, atau om aku ngebantuin. Jadi ada sosok laki-laki dewasa yang jadi contoh buat dia. Kayak contohnya, anak aku jadi mau nyapu ngepel karena ayahnya ternyata pulang kerja nih, kadang suka nyapu ngepel, say. Misal aku belum nyapu ngepel, tanpa aku minta tolong, ternyata suamiku, ini aku sapu ya, sekalian pel, ada itu dulu, misalnya. Alhamdulillah anak aku jadi gini, Bunda ini kotor harus sapu. Ya, terus adiknya ngepel. Oh ya, jadi contoh gitu. Jadi kayak kita tuh mengajarkan mereka saat nanti mereka dewasa juga sebenarnya. Ya, sebenarnya itu penting juga, jadi mereka berpikir bahwa laki-laki itu nggak hanya nggak cuma hanya mencari nafkah, bahkan pekerjaan rumah pun Iya, laki-laki sebenarnya bisa mengerjakan semua. iya, iya. Ya kan, misalkan kita bisa punya anak laki-laki itu, kamu jangan menjadi pembicaraan untuk nyuci atau nyapu. Ya, atau apa. Kadang kan ada yang tipe Masak juga bisa. Iya. makanya ketika dia punya contoh yang tepat, ternyata laki-laki juga harus juga harus misalkan mau pilih baju atau mungkin Ya, segala kita macam. berbagi, saya bagi tugas gitu. Biar kerjaan itu gak berat sebelah ya. Kan memang suami juga udah berat Iya, ya berat di buat kantor. bekerja di kantor yang memang misalnya berangkat pagi pulang juga lembur udah malam. Karena kita sama-sama ngerjain hal itu lagi. Ibu di rumah itu tuh lagi, suami di kantor itu lagi. Bangsa berat. Jadi satu lagi kalau menurut aku, kenapa ibu boleh kelihatan sakit nih? Boleh kelihatan sakit. Boleh kelihatan sakit dan tetap kuat. Itu salah satu contoh buat anak. Bisa gini, contohnya anak aku ya. Bunda kan sakit, kok Bunda tetap nganterin aku? Iya, Bunda aja sakit, tetap nganterin kakak sama abang biar sekolah. Abang walaupun sakit, tetap semangat sekolah. Jadi anak aku nih bilang, jangan sekolah ya, lagi panas. Gak apa-apa Bunda, aku cuman anget, masih bisa belajar. Jadi kayak kita ngasih contoh. Jadi sakit itu bukan alasan buat malas-malasan, tetap mau belajar. Kali, Bunda aku pusing banget sama panas, aku boleh nggak sekolah? Nah, kalau itu kan alasan beda. Jadi kita tuh jadi contoh selain ayah jadi contoh ke anak, ibu yang sakit ini bisa jadi contoh ke anak bahwa sakit itu bukan alasan, selagi sakit masih bisa bangun dan berpikir ya, oh aku tetap harus sekolah, oh walaupun sakit Bunda masih bisa nyapu ngepel, aku bisa bantuin beresin bantal, simpelnya bantal kasur tuh, oh itu aja udah tidur ya, oh kita udah jadi contoh nih buat anak. Sebenarnya ibu sakit di depan anak-anak pun juga sebenarnya Nggak apa-apa. Udah nimbulin rasa empatinya mereka. Iya, Jadi iya. mereka jadi, oh buat ibu saya sakit nih, berarti apa yang harus bisa saya bantu sebagai seorang Iya. ibu kan. Udah ibu, misalkan aku pijitin kakinya, ya udah misalkan aku bantuin deh, mau situ deh. Kita sakit, oh masih melakukan ini, oh berarti besok kalau aku sakit masih nggak sakit-sakit banget, aku masih harus melakukan apa lagi yang sudah tanggung jawab aku nih, gitu sih sebenarnya ya. Intinya kita sakit ataupun sehat itu punya contoh buat anak gitu.
Seperti supaya itu. lebih baik kita Sehat. Karena kalau kita mau ngeliat anak-anak kita Iya, ya ya benar-benar. ya kita juga harus sehat kan. Ya, itu. Jadi sebenarnya kita juga harus jaga kesehatan. Hmm. Karena sebenarnya kita melihat perkembangan anak-anak dewasa jauh Ya. lebih Betul, betul. Bukan berarti kita setuju ibu boleh sakit, kita harus sakit ya. Enggak. Jadi kalau bisa kita jaga kesehatan. Tapi kalau saat kita sakit jangan merasa selalu kuat. Karena kita juga butuh disupport, butuh obat. Obat itu kan nggak selalu yang kita minum, tapi kasih sayang dari suami, anak, lingkungan. Jadi kita boleh kok ngerasa lemah atau sakit itu boleh. Manusiawi. Itu teman-teman. Oke, kira-kira nanti kita mau bikin tema apa lagi nih? Jadi misalkan Tungguin aja ya. gimana nih, ada ide sedikit? Ya. Kalau teman-teman ada ide, boleh ya, nulis di komen ya, nulis di komen. Nanti kita saring kira-kira apa lagi bahan yang akan kita angkat ya. Mungkin untuk sekarang sekian dulu ya teman-teman. Nanti kita lanjut lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.